Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul The Academy Genius Swordsman, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Ronan dan kawan-kawan pergi menjelajah keluar dari akademi. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Ronan dan kawan-kawan sedang memantau pergerakan dari gerombolan monster. Sekawanan monster yang dipantau oleh Ronan itu adalah orc. Saat sedang memantau, Brown pun bertanya kepada Ronan, apa para orc membangun sebuah desa? Bukankah itu hebat? Namun Ronan menjawab, benar, di daerah terpencil yang di luar hukum, penampakan seperti ini sudah biasa. Sekarang ini hanya tingkatan desa biasa. Namun mengingat kemampuan berkembang biak mereka yang kuat, sebentar lagi mereka mungkin akan memenuhi pegunungan. Jika begitu, desa-desa di dekat sini akan mengalami kerugian. Jadi kita harus memetik ini dari akarnya. Sembari melirik ke arah teman-temannya, Ronan pun melanjutkan bahwa ini akan menjadi pertarungan sungguhan mereka yang pertama. Lalu Ronan menanyakan bagaimana pendapat mereka. Namun Asel dengan tubuh yang gemetaran hanya dapat berkata, aku penasaran saat kau bilang sedang mencari orc. Namun sesuai dugaan, jumlahnya bukankah ada terlalu banyak? Apakah kita bisa? Mendengarkan hal itu, Ronan hanya berkata, jangan malas-malasan. Orc itu tantangan yang tepat bagi kalian. Setelah mengatakan itu, Ronan pun mengingat sesuatu. Ia mengatakan dalam hati bahwa tentu saja selalu ada variabel lain. Spesies domain di wilayah pegunungan ini adalah ogre. Anak-anak biasa akan sulit untuk menangkap mereka, terutama pemimpinnya, Twin Head Ogre. Bahkan dulu aku tidak bisa mengalahkannya, monster itu sangat kuat. Ya, masih lama sampai waktunya dia muncul. Jadi sekarang aku tidak perlu khawatir. Dan Ronan pun menyampaikan kepada semuanya bahwa pelan-pelan saja. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata di belakang mereka, niatan yang bagus, tapi aku tidak menyarankannya. Saat ini bukan waktu yang tepat. Petualang muda dan diperlihatkan sesosok itu adalah seorang elf yang menggunakan jubah dan berkacamata. Sontak Ronan pun terkejut. Apa? Aku tidak merasakan keberadaan apapun, tapi kau muncul mendadak. Siapa sebenarnya elf ini? Dengan senyuman yang hangat, elf itu pun mengatakan, tidak perlu curiga begitu. Aku hanya seorang priest yang tinggal di pegunungan ini. Lanjut, Ronan pun bercakap-cakap dengan elf itu. Ia menanyakan, priest? Namun elf itu menjawab, benar, aku menyembah ancient spirit yang memiliki divine name Seniel. Dan lalu elf itu mengatakan, sebelum kita saling memperkenalkan diri, bagaimana jika kita berpindah ke tempat yang lebih aman? Namun di sini nampaknya Ronan begitu waspada dan mencurigai elf itu. Ia mencoba menarik pedangnya. Sesaat setelah elf itu mengatakan tempat ini tidak aman, tiba-tiba pedang Ronan langsung melayang tepat diacungkan ke leher elf itu. Maria dan Asel langsung terkejut melihat perlakuan Ronan itu dan berkata, hei, apa-apaan ini? Ronan, tunggu dulu. Namun Ronan hanya menjawab, maaf, tapi ada banyak orang gila ya datang belakangan ini. Lalu ia mengatakan kepada elf itu, jadi dengar baik-baik dan ikuti arahanku. Dengan sedikit gugup, elf itu mengangkat tangannya dan mengatakan, apa maksudmu dengan ikuti arahanmu? Apa yang kau bicarakan? Namun Ronan hanya mengatakan, ayu teh bajingan. Keheningan pun terjadi, tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan oleh elf itu. Jadi kecurigaan Ronan tentang pengikut iblis ternyata salah. Dan lanjut, mereka pun berpindah tempat. Di perjalanan mereka sambil mengobrol, elf itu mengatakan memalukan memakai seperti itu sebagai orang yang mengikuti dewa. Itu adalah saat-saat paling memalukan selama 200 tahun terakhir. Ronan pun menjawab, jangan khawatir, itu memiliki resonansi yang cukup kuat. Tapi 200 tahun terakhir, sebenarnya berapa usiamu? Elf itu pun menimpali, siapa yang tahu, aku telah berhenti menghitungnya sejak dulu.
Aku tidak yakin, tapi kurasa hampir 1000 tahun. Sontak hal itu pun membuat mereka semua terkejut. Ronan dan kawan-kawan masang raut wajah yang begitu kaget, sembari serentak berkata 1000 tahun. Lalu Ronan pun berpikir bahwa elf ini sudah hidup sejak kekaisaran didirikan. Elf yang hidup selama itu. Tunggu, yang lebih penting, ia pun menanyakan kepada elf itu, tadi itu apa? Sekarang bukan saat yang tepat. Elf itu pun menjawab, soal itu. Belakangan ini ada yang aneh dari monster di daerah ini. Orc yang bukan makhluk nocturnal berkeliaran di gunung setiap malamnya. Ogre yang biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka ditemukan di pinggiran gunung. Dan juga ditemukan fenomena yang aneh lainnya. Karena penyebabnya belum diketahui, lebih baik kita berhati-hati. Jadi istirahat sejenak. Sembari mengatakan itu, elf itu menyentuh seperti sebuah berir, dan seketika sebuah kuil pun yang begitu megah yang mereka namai kuil Seniel pun muncul di hadapannya. Raum pun mengatakan, siapa sangka ada kuil yang akan mendadak muncul seperti ini. Apa ini mungkin sihir berir? Asel pun menimpali, hebat, sihir berir sebesar ini bisa menyaingi, bukan bahkan melebihi instruktur kami. Asel pun lanjut menanyakan kepada Ronan, apa kau tahu kalau di sini ada kuil? Namun Ronan menjawab, apa kau tidak lihat? Aku juga terkejut. Sembari berkata seperti itu, elf itu pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Dan ada kemungkinan elf ini bukanlah elf biasa. Setelah sesampainya di dalam kuil, mereka semua melototi sebuah batu yang berdiri tepat di tengah kuil itu. Ternyata batu itu adalah dewa Seniel yang mereka sembah. Ronan pun menanyakan kebenarannya, apakah batu jelek itu adalah dewa yang disembah. Namun elf menjawab, benar, ini sebuah batu yang memiliki arti tertentu. Namun kisah itu mungkin akan membuatmu bosan. Pertama-tama bongkar bawaan kalian dan istirahatlah, karena kuil ini memiliki banyak kamar yang kosong. Jika kalian memerlukan sesuatu, beritahu aku. Sontak Maria pun mengingat sesuatu. Ia mengatakan kepada Ronan, pas sekali Ronan, sekalian saja kau bertanya mengenai apa yang sedang kau cari. Ronan pun menjawab, habitat dari kurs Ai. Elf itu pun memasang wajah yang sedikit terkejut. Ya, kurs Ai katamu? Kenapa kau mencari hal mengerikan seperti itu? Jangan bilang apa itu karena kutukan yang ada pada dirimu. Sontak hal itu pun membuat Ronan sangat terkejut, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Tetapi elf itu sudah mengetahui bahwa ada kutukan di dalam tubuh Ronan. Nampaknya elf ini memang bukanlah elf yang biasa. Ia mempunyai banyak kelebihan, termasuk ia langsung bisa mengetahui kutukan yang mengekang Ronan. Apakah di kedepannya nanti elf ini akan membantu Ronan untuk melepaskan kutukannya? Lanjut Ronan pun mengatakan, bagaimana kau bisa tahu? Elf itu pun menjawab, tampaknya aku benar. Mengingat aura yang aneh dan berbahaya yang ada di sekitar, aku memiliki firasat. Sembari elf itu memegang dagunya, ia berkata, Ronan, apa kau memiliki waktu sebentar? Aku mau bicara denganmu. Scene pun berganti, memperlihatkan Ronan dan elf itu sedang meminum teh bersama. Sembari minum teh, elf itu membuka pembicaraan dan berkata, aku memiliki kecurigaan dari awal pertemuan kita, kalau kau bukan sekedar murid biasa. Ronan pun mengatakan, aku mengerti. Namun dalam hatinya ia berkata, apa ini? Tanpa sadar aku terseret oleh temponya. Apa aku terlalu sensitif? Apa ini sungguh tidak ada apa-apa untuk berasumsi kalau dia tidak ada hubungannya dengan mereka? Mananya tidak terdeteksi, dan menyinggung Ahayute tidak memberikan reaksi apapun. Tapi untuk jaga-jaga, sembari memberikan segelas teh kepada Ronan, elf itu berkata, kau terlihat gelisah Ronan, minum tehnya mungkin akan membantumu. Ronan melihat itu dan mengatakan, tidak ada tipuan di sini. Tetapi aroma ini, seketika aroma teh itu memancarkan aura kehijauan, dan Ronan pun berkata, aku tidak pernah mencium aroma seperti ini sebelumnya. Dan saat Ronan sadar, ia mengatakan, apa ini? Ternyata banyak sekali aliran mana
yang sangat jelas di sana terlihat diakibatkan oleh aroma teh itu. Elf itu pun mengatakan bagaimana aroma tehnya. Apakah kau suka? Dan ya, itu adalah akhir dari pembahasan kali ini. Bagaimanakah kisah kelanjutan dari Ronan? Apakah elf ini akan membantunya melepaskan kutukannya? Tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan kisah-kisah menarik lainnya. Jadi sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.